Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Cilita Puspitasari, dan teman saya, Wahyu Adi Pratama dan Yusi Arnum Permata Lestari. Kami di sini akan menjelaskan materi distribusi normal. Materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas materi distribusi normal umum. Di sini kita di materi awal ada pengertian distribusi probabilitas normal. Apa sih distribusi probabilitas normal? Nah, dia tuh adalah salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Lalu distribusi normal disebut juga itu distribusi Gauss, di mana distribusi Gauss itu adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Oke, di sini ada variabel acak kontinu normal dengan parameter mu x dan sigma x, di mana negatif tak hingga kurang dari mu x dan sigma x lebih dari 0. Jika fungsi probabilitas fn x mu x sigma x sama dengan 1 per akar 2 pi sigma x epsilon pangkat min x min mu x kuadrat per 2 sigma x kuadrat, di mana x itu lebih besar daripada min tak hingga dan x itu kurang dari tak hingga. Dia ada pengertiannya mu x adalah mean atau rata-ratanya. Di sini adalah sigma x adalah defisiensi standar. Ada nilai dari pi, ada nilai dari epsilon. Maka dari itu disimpulkan menjadi fx sama dengan 1 per sigma x akar dari 2 pi kali min setengah x min mu x per sigma x kuadrat. Oke, selanjutnya ada distribusi normal umum. Di sini ada grafiknya nih, distribusi Gauss ya. Grafiknya itu disebut kurva normal yang berbentuk seperti lonceng kurva normal n mu, sigma kuadrat mempunyai sifat-sifat yang pertama, asimetrik terhadap sumbu mendatar. Kedua, simetris terhadap garis x sama dengan mu. Ketiga, mempunyai titik maksimum berkoordinat mu, 1 per sigma dikali akar 2 pi. Yang keempat, mempunyai 2 titik belok yang berjarak sigma dari sumbu simetri. Oke, sini ada distribusi normal umum. Peubah acak x yang berdistribusi normal umum disebut juga peubah acak normal umum. Peubah acak x berdistribusi normal dengan rataan mu dan varian sigma kuadrat dituliskan sebagai x n kali mu, sigma kuadrat. Lalu luas daerah di bawah kurva normal di atas sumbu x adalah satu satuan. Nah, oke teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu parameter distribusi normal. Rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal umum dirumuskan menjadi ekspektasi terhadap variabel acak x sama dengan mu. Nah, selanjutnya ada varian terhadap x sama dengan sigma kuadrat. Nah, selanjutnya ada momen dari x terhadap t sama dengan e pangkat mu t plus setengah sigma kuadrat t kuadrat. Nah, jadi itu ya teman-teman rumus dari distribusi normal umum. Nah, materi selanjutnya itu ada distribusi normal baku Z. Nah, distribusi normal umum dengan rataan mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1 disebut distribusi normal baku, di mana n itu normal. Nah, n dalam kurung mu sama dengan 0, sigma kuadrat sama dengan 1 sama dengan n 0,1. Nah, untuk fungsi identitas normal baku, yaitu fx sama dengan 1 per akar 2 pi dikali e pangkat min 1 per 2x kuadrat, di mana x itu berdistribusi normal
0,1, artinya variabel acak X itu berdistribusi normal dengan rataan itu 0 dan variannya itu 1. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada parameter distribusi normal baku. Rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal umum itu dirumuskan jadi ekspektasi atau rataan terhadap variabel acak X sama dengan mu sama dengan 0. Dan ada varian terhadap X sama dengan sigma kuadrat sama dengan 1. Dan selanjutnya ada momen dari X terhadap T itu sama dengan E pangkat 1/2 T pangkat 2. Nah, jadi ini tuh rumus dari distribusi normal umum ya teman-teman, di parameter distribusi normal baku. Nah, selanjutnya ke materi yang terakhir yaitu materi distribusi normal baku Z. Nah, transformasi variabel acak ke bentuk standar. Jadi, transformasi variabel acak itu diubah ke bentuk standar ya teman-teman. Jadi, distribusi normal variabel acak X dengan nilai mu X dan sigma X berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acak standarnya itu ZX menurut hubungan. Jadi dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acaknya itu berbentuk ZX ya teman-teman. Jadi dapat ditulis menjadi ZX sama dengan X min mu X per sigma X. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Contoh soal yang pertama, Mawar adalah seorang paragawati yang akan diseleksi dengan tinggi badan 173 cm. Standar tinggi badan rata-rata paragawati adalah 171,8 dan standar deviasinya adalah 12. Berapakah standar normalnya atau Z? Berarti di sini X-nya adalah ini ya teman-teman, 173 cm. Kita tulis 173 cm. Mu-nya adalah ini teman-teman. Rata-rata paragawati atau mu-nya itu adalah 171,8. Kita tulis di sini. 71,8. Sigmanya adalah ini teman-teman, 12. Untuk menjawabnya kita harus tahu dulu rumus standar normalnya atau Z. Z sama dengan X min mu per sigma. Min mu atau rata-ratanya dibagi sigmanya. X-nya adalah 173 dikurang mu-nya adalah ini 171,8. Mu-nya adalah 171,8 per sigmanya adalah 12. Kita kurangkan 173 dikurang 171,8 hasilnya adalah 1,2. Kita tulis di sini. Per 12. 1,2 dibagi 12 hasilnya adalah 0,1. Jadi, Z-nya atau standar normalnya adalah 0,1. Karakteristik distribusi kurva normal. Ini kurvanya ya teman-teman. Bisa dilihat gambarnya. Setelah itu karakteristiknya ada 5 di sini. Yang pertama, kurva berbentuk
genta. Mu sama dengan MD sama dengan MO. Mu ini adalah rata-rata atau meannya ya teman-teman. Sama dengan MD ini adalah nilai tengah atau mediannya. MO ini adalah modusnya atau nilai yang paling sering muncul. Kedua, kurva berbentuk simetris atau sumbu vertikal. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis, tak terhingga. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1, sedangkan 1/2 di sisi kanan, nilai tengah, dan 1/2 atau setengah di sisi kiri. Luas daerah di bawah kurva normal standar sudah ada tabelnya, yaitu dalam tabel Z. Nah, kita lihat di tabel Z-nya ya. Nah, ini tabel distribusi normalnya atau tabel Z-nya ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dan gambar dari P min 1,23 kurang dari Z kurang dari 2,32. Kita gambarnya dulu ya. Ini 0 ya teman-teman. Nah, kita tarik di sini 2,32. Kira-kira di sini ya teman-teman. Dua koma 32. Di sini min 1,23. Kita arsir ya teman-teman di sini. Kita cari sisi kiri dulu ya. P min 1, ini kan berarti min 1,23 kurang dari Z kurang dari 0 ya teman-teman. Ini kita pecah menjadi 2. Jadi di sini yang sisi kiri ini adalah P min 1,23 kurang dari Z kurang dari 0. Nah, yang di sisi kanan adalah P 0 kurang dari Z kurang dari 2,32. Kita cari yang di sisi kiri dulu ya teman-teman. Nah, ini kan min 1,23 ya teman-teman. Berdasarkan sifat simetri kurva normal, luas P min 1,23 kurang dari Z kurang dari 0 itu adalah sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,23 ya teman-teman, jadi positif. Kita cari di sini. 0 kurang dari Z kurang dari 1,23. Nah, ini kan 1,23. Jadi, kita lihat angka yang 1,2 ya teman-teman. Ini menjadi sisi kiri di tabel yang belakangnya ya. Berarti di sini 0,03. 0,03 ini kita lihat di tabel adalah atasnya. Kita tulis di sini dulu ya. 0,03 ini atas. Kita lihat di tabelnya 1,2 di kiri. Di sini ya, kita lihat 1,2. Nah, ketemu ini ya, 1,2. Dan atasnya adalah 0,03. 0,03 ini ya teman-teman. Kita pertemukan 1,2 dan 0,03. Ketemu 0,3907 ya teman-teman. Kita tulis di sini. Setelah itu, kita cari yang di bagian kanan ya, sisi kanan ya teman-teman. Berarti di sini P 0 kurang dari Z kurang dari 2,32. Ini berarti yang menjadi sisi kirinya yang di tabel adalah 2,3 ya teman-teman. Nah, bagian atasnya adalah berarti ini
belakangnya, berarti 0,02. 0,02. Di sini 2,3 bagian kiri. 2,3. Nah, ini ya teman-teman, 2,3. Bagian atasnya adalah 0,02. Ini 0,02 kita pertemukan. 2,3, 0,02. Nah, ini ya teman-teman. 0,4898 kita tulis di sini. Hasilnya adalah kita jumlahkan yang ini teman-teman. 0,3907 ditambah 0,4898. Nol 0,3907 ditambah 0,4898 hasilnya adalah 0,8805. Kita tulis di sini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekian pembahasan video dari kelompok 3. Semoga dapat dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.